Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, khususnya kita yang ada di rumah saat ini. Saya percaya malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan lewat doa malam kita. Mari Bapak Ibu kita ambil sikap untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang semua kita untuk boleh menyerahkan persekutuan kita ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bersaat teduh. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Amin. Bapak Ibu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan memuji Tuhan. Aku percaya tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Mari Bapak Ibu, kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi aku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihi aku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Mari katakan, aku percaya. Angkat tangan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Engkau akan turun tangan kepada kami ya Tuhan, memulihkan kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang panjang untuk mendengar setiap seruan kami di tengah malam, di malam hari, di siang hari, di pagi hari, memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, yang masih memberi kepada kami kehidupan, yang masih memberikan kepada kami nafas hidup untuk menjalani hari-hari ini. Meskipun di tengah-tengah situasi seperti ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Ampunkan kami ya Tuhan atas segala ketidaksetiaan kami. Ampunkan kami ya Bapa, supaya kami dapat layak memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, dan datang ke hadirat-Mu menaikkan doa-doa kami. Sebelum kami bersama berdoa di doa malam ini, biarlah kami dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan yang menguatkan dan yang menghiburkan kami. Berfirmanlah Bapa sebagai alas dari doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa-doa kita, tapi biarlah sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-31. Kita akan bacakan Mazmur pasalnya yang ke-31. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai yang terakhir. Satu pasal dari kitab Mazmur yang akan menghiburkan dan menguatkan kita. Demikian firman Tuhan, mari buka Alkitab kita bersama. Mazmur 31. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah.
Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah kehilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau sampaikan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Bukankah Mazmur ini menghiburkan kita, saudara? Menghiburkan kita di tengah-tengah situasi kita saat ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti perenungan yang saya sampaikan dalam Suara Gembala kemarin di Mazmur 31, Mazmur yang sama, Mazmur 31, menggambarkan bagaimana Daud dalam keadaan sakit ketika dia dikejar oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya menebarkan jaring atas dia. Tetapi dikatakan bagaimana ini terjadi, kesakitan Daud yang kemungkinan sebagai akibat ketidakpatuhannya sendiri, dan Daud sadari itu. Dan dia menyadari Tuhan dapat menggunakan musuh dan penyakit untuk menghajarnya. Dan ketika dia menyadari Tuhan sedang menghajarnya, Daud pergi membawa setiap derita yang dia alami ke tempat penyerahan diri, yaitu hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai musuh dan penyakit kita untuk menghajar kita, untuk membawa kita ke tempat penyerahan diri yang sesungguhnya, yaitu hadirat Tuhan. Ketika musuh-musuh Daud menertawakannya, teman-teman mengabaikannya, yang Daud lakukan adalah berpaling kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan dia tahu Tuhan tidak meninggalkannya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak meninggalkannya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, penekanan di Mazmur 31 adalah iman Daud di dalam Tuhan. Walaupun dalam kesadaran Daud, dia jatuh ke dalam dosa, dia sadar bahwa dia telah jauh dari Tuhan, tetapi karena imannya, Daud tidak malu. Dia sadar dia berdosa, tapi dia tidak malu datang kepada Tuhan. Karena itulah tempat penyerahan dirinya. Daud tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Daud menikmati senyuman Tuhan bagi hidupnya. Daud percaya kebaikan Tuhan akan menolongnya melalui masa-masa sulit. Dan Tuhan menolongnya. Itu disaksikannya di kitab Mazmur. Saudara dikasih oleh Tuhan, iman yang sejati tidak pernah sendirian. Karena iman itu akan menuju kepada kasih dan pengharapan. Hari
pasca kemarin kita bicara tentang iman yang sejati, yang ditunjukkan dengan keyakinan, percaya, dan komitmen hidup akan apa yang dia percayai. Iman sejati karena kita percaya Yesus yang bangkit dan kita hidup di dalam kebangkitan Yesus, itu tidak sendirian. Iman itu menuju kepada kasih dan pengharapan. Allah akan menyerahkan kasih-Nya, pengharapan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan keduanya itu memberikan keberanian bagi kita. Keberanian yang kita butuhkan untuk memenangkan pertempuran ini. Entahkah musuh itu berada di dalam kita atau di luar kita. Iman yang kita miliki, saudara, akan membawa kita kepada kasih dan pengharapan yang kita butuhkan untuk memenangkan pertempuran ini. Pertempuran melawan virus ini. Pertempuran melawan kesenangan diri kita dan sepenuhnya menuju tempat penyerahan diri kita, yaitu hadirat Tuhan. Hari ini kita berada di tempat penyerahan diri, hadirat Tuhan. Mau menaikkan doa-doa kita berseru kepada Tuhan, karena disinilah kita menyerahkan setiap derita sakit yang kita alami, karena kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita berperang melawan musuh-musuh kita di dalam atau di luar kita. Biarlah Mazmur Daud ini menghiburkan kita seperti ayat yang terakhirnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berharaplah kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, hari ini begitu mengingatkan kami akan iman kami. Iman yang sejati yang akan membawa kepada kasih dan pengharapan di hadapan kami. Kasih di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pengharapan di mana Tuhan akan membantu kami, akan berada bersama dengan kami, menolong kami, tidak pernah meninggalkan kami, mengalahkan virus ini. Itu pengharapan kami. Karena kami percaya di ujung sana, di hadapan kami, semua ini akan selesai. Dan Tuhanlah menjadi terang bagi kami. Tuhanlah yang bersama dengan kami menyongsong kemenangan ini. Hiburkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami, karena kami berharap kepada Tuhan. Kami akan masuk dalam doa-doa kami, berseru di dalam nama Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami, karena kami berada di tempat penyerahan diri kami. Dalam nama Yesus Kristus. Bersama yang percaya dan berharap katakan, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin saat ini situasi kita sedang takut, atau mungkin kita sedang bimbang. Kita sedang susah dan cemas dengan situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu, sudah hampir sebulan kita sudah harus bersama-sama menjalani khususnya virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kita. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Walaupun kita hanya bisa di rumah, kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, kita belajar dari rumah, semua yang kita lakukan di rumah. Ini mungkin yang menjadi ketakutan buat kita. Bagaimana nanti ekonomiku? Bagaimana nanti anakku ketika aku harus melunasi uang sekolahnya? Bagaimana nanti situasi kami? Tapi pada malam hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan tadi ingatkan kita aman dalam lindungan Tuhan. Ketika kita punya iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mazmur 31 tadi ayat 25 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam ini kita mau katakan, El Shaddai, El Shaddai. Ternyata Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar,
yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita akan memuji, menyembah Dia kembali. Kita mau katakan, tak usah ku takut, karena Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari Bapak Ibu, kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji kembali. Kita mau katakan, tak usah ku takut. Ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa kita yang pertama. Yang pertama kita akan berdoa terus. Kita mau datang kepada Tuhan minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran, khususnya dosa kita, dosa dunia ini yang menyebabkan virus corona boleh hadir di tengah-tengah dunia dan khususnya di tengah-tengah bangsa kita. Kita mau Tuhan yang boleh memberikan kekuatan buat kita sehingga kita benar-benar boleh dilindungi dari virus corona ini, sehingga pada akhirnya kita terus tetap menjadi anak-anak Tuhan
yang taat dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa supaya kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita dilindungi dari virus yang sedang kita hadapi saat ini, sehingga kita tidak menjadi takut, tidak menjadi bimbang, tidak menjadi susah dan cemas. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang besar. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, khususnya Bapak Ibu. Kita terus doakan buat keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih oleh karena virus ini, yang sudah meninggalkan mereka, supaya Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan setiap keluarga yang sedang mengalami duka cita oleh karena mereka dilanda oleh virus corona saat ini. Kita juga berdoa buat para medis. Kita doakan terus dengan sungguh-sungguh dokter, perawat yang sedang merawat orang-orang yang sedang terjangkit oleh virus ini, yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan keluarga-keluarga mereka juga dilawat oleh Tuhan dan mereka dipulihkan, dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan keadaan mereka. Mari Bapak Ibu, pokok 1, 2, 3, dan 4 kita masuk berseru kepada Tuhan. Kita mengeluarkan suara kita berdoa bersama. Kita mulai. Bapa, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dengan pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Bapa, kasih-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu nyata buat situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Kami mohon ampun atas segala dosa, kami mohon ampun atas segala pelanggaran, kami mohon ampun atas segala ketidaktaatan kami kepada Engkau ya Allah. Kami berdoa buat dunia, kami berdoa juga buat manusia, kami berdoa buat diri kami sendiri. Penyebab virus ini hadir oleh karena kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami tunduk kepada otoritas-Mu, tunduk kepada Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kami. Bapa, ajar kami benar-benar menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan ampuni kami Bapa, sehingga kami layak menyerukan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, lindungi kami dari virus corona ini, jauhkan kami dari hal yang buruk, jauhkan kami dari virus corona. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sudah terjangkit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau nyatakan mujizat, Engkau nyatakan kuasa buat mereka, khususnya para medis. Engkau lawat mereka, para perawat Engkau lawat mereka, pihak rumah sakit Engkau yang memberkati mereka, supaya mereka dapat menyediakan setiap fasilitas, baik itu obat-obatan, baik itu alat-alat medis, baik apapun yang dipakai mereka untuk boleh melawat orang-orang yang terjangkit. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan pemulihan, kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Kami percaya keluarga-keluarga mereka juga, Engkau yang lawat mereka, Engkau yang nyatakan mujizat kuasa buat mereka, khususnya Tuhan keluarga yang saat ini kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Oh Bapak, hibur mereka, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan sanggup menyatakan pemulihan, Tuhan sanggup menyatakan penghiburan. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjadi penghiburan yang sejati bagi setiap orang-orang yang saat ini kehilangan orang-orang yang mereka kasih oleh karena dampak virus corona ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami serahkan setiap virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Engkau putuskan itu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa untuk boleh mematahkan itu, sehingga bangsa dan negeri kami ini Tuhan benar-benar dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk kembali pokok doa yang kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima, kita akan terus mendoakan semua komponen bangsa dan masyarakat agar kita bergandengan tangan
dalam menghadapi kondisi saat ini. Kita doakan khususnya Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan bangsa kita, orang-orang jahat yang berusaha untuk boleh menghancurkan setiap situasi atau mencari keuntungan dengan kondisi kita saat ini, kita mau berdoa untuk mereka supaya Tuhan jamah mereka, Tuhan lembutkan hati mereka supaya mereka tidak jadi melakukannya, tapi bagaimana mereka berbalik dengan kuasa Tuhan. Kita terus doakan untuk semua umat Kristen yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ini agar tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan dan terdepan, yang saat ini kita adalah orang yang terdepan dalam memberikan pengharapan kepada yang lain bahwa virus ini pasti berlalu, bahwa virus ini Tuhan akan jamah, bahwa virus ini Tuhan akan lakukan kuasa Allah yang lebih berkuasa untuk virus ini, sehingga pada akhirnya bangsa kita boleh dipulihkan lagi, khususnya dari virus yang sedang melanda kita saat ini. Kemudian yang ketujuh, kita berdoa untuk pemerintahan kita. Kita terus doakan Bapak Ibu beban pergumulan Pak Presiden kita Jokowi. Kita berdoa juga buat wakilnya, kita berdoa juga buat menteri-menteri yang saat ini boleh bersama-sama dengan Jokowi untuk boleh mengatur bahkan menata bangsa dan negara kita. Kita doakan buat gubernur, kita doakan buat wali kota, bupati, bahkan juga kita doakan buat RT RW bahkan kelurahan. Mari Bapak Ibu kita doakan mereka agar Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan dalam meresponi dampak dari pandemi virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita saat ini. Kita terus doakan supaya Bapak Presiden kita khususnya diberkati dan dikuatkan untuk menghadapi dan diberikan roh hikmat kepada dia untuk memutuskan setiap keputusan yang dia akan putuskan untuk masyarakat dan khususnya untuk bangsa dan negara kita. Mari kita angkat doa ini, kita berdoa bersama. Bapak, kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua komponen bangsa dan masyarakat agar bergandengan tangan, agar kami tidak saling menyalahkan, agar kami tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi biarlah Bapak, dengan kondisi keadaan yang sedang kami hadapi, jikalau ada orang-orang yang mencari keuntungan, yang mencari memecah belah bangsa dan negara kami, yang mencari keuntungan-keuntungan yang akan merusak bangsa dan negara kami bersatu hati saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tangkap mereka, Tuhan yang akan menjamah mereka supaya mereka tidak jadi melakukan kejahatan, tapi bagaimana mereka melakukan yang terbaik, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap bangsa kami, bagi setiap negara yang Tuhan percayakan untuk kami boleh lindungi. Dan Tuhan yang selalu melindungi orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan bangsa dan negara kami, supaya mereka bertobat dan meninggalkan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kami berdoa untuk kami umat percaya yang ada di Indonesia, yang ada di muka bumi ini, yang ada di tengah-tengah kota Bandung. Engkau berkati kami supaya kami saling bergandeng tangan, supaya kami adalah orang yang terdepan memberitakan bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi bangsa ini, bagaimana kedaulatan Allah nyata bagi hidup kami. Kami percaya, berikan Tuhan kami kekuatan, berikan kami pengharapan sehingga kami juga boleh memberikan pengharapan itu kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang saat ini mungkin tidak memiliki apa-apa, kepada orang-orang yang saat ini kehilangan yang saat ini juga Tuhan kami siap untuk boleh menghibur mereka. Pakai kami Bapak orang-orang percaya, pakai kami Bapak orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya boleh memberitakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang terdampak virus corona pada saat ini. Kami berdoa terus buat para pemerintahan kami, Pak Presiden Tuhan boleh berkati, wakil menteri, gubernur, bahkan wali kota dan bupati, agar Tuhan berikan hikmat dalam meresponi dampak dari pandemi virus corona yang sedang terjadi, yang sedang dilanda oleh bangsa dan negara kami. Kami percayakan Tuhan, kami percaya roh hikmat yang daripada Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh hamba-Mu ini, khususnya Pak Presiden kami percaya Bapak itu keputusan berasal dari Tuhan yang akan memberkati masyarakat Indonesia, yang akan memberkati kami, yang akan memberkati khususnya pemerintahan kami, bahkan bangsa dan negara kami saat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara ini, Tuhan yang pulihkan bangsa kami, nyatakan mujizat dan kuasa buat bangsa kami. Kami percaya Bapak, bangsa ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pokok doa yang kedua, kita akan masuk memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tanpa jawabanku. Amin Tuhan. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Benar Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami, yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam pokok doa yang kedua. Yang pertama, kita terus doakan Bapak Ibu buat seluruh jemaat kita dan seluruh anggota keluarga kita, agar diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, kekuatan, pengharapan dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Khususnya kita doakan suami kita, istri kita, anak-anak kita, yang mungkin saat ini suami kita harus di rumah, tidak bekerja lagi, atau istri kita juga harus di rumah, anak-anak kita lagi harus di rumah, belajar di rumah. Kita terus doakan supaya mereka tetap diberkati dan dikuatkan untuk boleh menghadapi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Khususnya kita doakan juga mereka yang harus bekerja,
atau melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi saat ini. Kita terus doakan jemaat-jemaat Tuhan yang masih bekerja di luar rumah, bahkan yang ada di luar kota juga kita doakan mereka yang saat ini mereka belum bisa pulang untuk ketemu dengan istri anak-anak mereka, tapi kita percaya walaupun mereka berjauhan, Tuhan terus merawat rumah tangga mereka, menjaga mereka supaya mereka terus tetap kuat, sehat dan semangat menjalani kehidupan mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, terkhusus para orang tua kita yang rentan terjangkit virus ini. Kita doakan buat Amang Utahayan, Amang Papahan, kita doakan terus buat Mbak Rejo, buat Pak Mursidi, kita doakan buat istri dari Pak J. Nebao, kita doakan juga buat Ibu Awe Sitorus yang sedang sakit, kita doakan buat Ibu ST Papahan yang sedang sakit, kita doakan juga Ibu Marlina Sitorus, kita doakan juga Opung Lazarus, kita doakan Bapak Ibu yang kita tahu sakit saat ini supaya Tuhan yang lawat, supaya Tuhan yang boleh menjamah, khususnya para usinda saat ini yang saat ini mungkin rentan terjangkit virus ini. Kita doakan mereka satu persatu supaya mereka terus dilawat, diberkati dan boleh dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah supaya mereka tetap kuat, semangat dan sabar ketika mereka belajar di rumah. Kita doakan juga agar mereka tetap sehat, dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka, bahkan dosen mereka kepada mereka, supaya mereka terus tetap semangat menjalani pembelajaran mereka ketika mereka harus belajar secara online dari rumah. Kita doakan juga orang tua yang mendampingi supaya orang tua juga tetap semangat untuk boleh mendampingi anak-anak mereka ketika anak-anak itu ada bersama-sama mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Yang keempat, kita doakan gereja kita agar dalam keadaan ini setiap pelayanan yang dilaksanakan di gereja tetap dalam pengasihan Tuhan dan membawa jemaat semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak ada di gereja, kita ada di rumah-rumah saat ini, kita harus beribadah secara live streaming, tapi kita percaya ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan untuk boleh memberkati kita, tapi bagaimana kita terus diajak semakin dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayanan kami. Kami doakan buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati suami, istri, anak-anak, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau lindungi mereka dengan kondisi yang mereka sedang hadapi saat ini. Terkhusus mereka yang masih harus bekerja, mereka yang harus ada di luar kota, mereka yang harus melakukan perjalanan mereka. Jauhkan mereka dari virus, jauhkan mereka dari sakit dan penyakit, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa si jahat. Tapi biarlah Bapa Roh Kudus Tuhan yang boleh menjamah, yang boleh memberkati dan menyertai mereka. Oh Bapa, kami doakan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini yang sedang dalam keadaan sakit, kami terus doakan. Amang Utahayan Tuhan jamah, Amang Papahan Tuhan jamah, Ibu Awe Sitorus, Pak Mursidi, bahkan Ibu J. Nebao, bahkan juga Tuhan buat Pak Papahan, Engkau juga jamah Opung Lazarus, Pak Rejo, Engkau juga jamah Opung Inang Siagian, Engkau jamah Ibu ST Papahan, Engkau jamah nyata mujizat kuasa, nyata kehendak bagi mereka supaya mereka terus sehat, semangat. Engkau yang boleh menjamah dan memulihkan mereka. Khususnya kami mau doakan buat Amang Nenggolan juga yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Jamah Pak Nenggolan, pulihkan dia. Katakan mujizat, menyatakan kuasa-Mu, katakan kehendak-Mu. Apapun yang dia sedang hadapi saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menjamah. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya buat anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah. Berkati kami sebagai orang tua, boleh mendampingi mereka. Doakan kami Tuhan, kami boleh mendoakan anak-anak kami, kami boleh memberkati anak-anak kami boleh mengajari anak-anak kami. Ajar kami terus sehat, ajar anak-anak kami terus sehat, ajar mereka juga bersabar ketika mereka harus belajar lewat online, belajar di rumah. Bapak Ibu dosen yang boleh mengajar mereka lewat online, Bapak Ibu guru yang boleh mengajar mereka juga, berkati mereka ketika mereka tidak bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan gereja kami yang saat ini melayani live streaming.
Engkau berkati kami, percaya dengan pelayanan, dengan kondisi saat ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan datang kepada kami. Tapi bagaimana Tuhan, lewat situasi saat ini, lewat kondisi saat ini, ajar kami semakin dekat dengan Tuhan, ajar kami semakin punya intim dengan Tuhan, ajar kami semakin setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, lewat kehadiran gereja-Mu, lewat kehadiran kami hamba Tuhan, kami semakin membawa jemaat Tuhan semakin mengenal kehendak Bapa, semakin takut kepada Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan akan berdaulat atas setiap hidup mereka. Ekonomi mereka akan dipulihkan, keluarga mereka akan dipulihkan, anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka akan diberkati oleh Tuhan dan akan dilindungi dari virus corona saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam Yesus, kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pribadi kita. Kita berdoa secara pribadi, kita doakan keluarga kita yang bersama dengan kita, yang jauh dari kita hari ini. Kita doakan mereka, kita nggak tahu bagaimana kondisi mereka, tapi kita percaya Tuhan terus melindungi setiap keluarga kita. Kita doakan pergumulan kita doakan kerinduan kita doakan harapan-harapan kita, usaha pekerjaan kita. Kita mau datang kepada Tuhan lewat doa pribadi kita. Mari nanti kita baru menutup bersama-sama lagi. Kita ambil sikap doa pribadi. Bapak, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang secara pribadi kepada Tuhan. Berkati hamba, berkati suami, berkati Abigail, Ogi, berkati Natalia, berkati kami ketika kami bersama di rumah ini. Jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit, hal yang buruk, mara dan bahaya. Jauhkan kami dari virus, jauhkan kami dari hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi biarlah Bapa, malaikat-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang senantiasa menyertai, memberkati setiap kehidupan dan keluarga kami. Ajar kami Bapa, kami sebagai hamba Tuhan, kami benar-benar membawa berkat bagi jemaat Tuhan, membawa teladan, membawa sukacita bagi mereka lewat kehadiran, lewat pelayanan, bahkan lewat firman, bahkan lewat doa-doa kami. Kami doakan keluarga kami, Inamburu yang ada di tebing Tuhan boleh berkati. Kau berkati Obed dan istrinya, Pai, Mang Resmon, Kaisman, Mang Inci, Obed dan istrinya, bahkan Maria, bahkan suaminya. Kau jamah, Kau jauhkan hal yang buruk, mara dan bahaya. Jamah mereka, jauhkan mereka dari virus corona. Engkau yang terus memberkati mereka. Kami berdoa juga buat abang kami Ramli Kalia, abang kami Ramces Kapona, Panopri. Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari hal yang buruk, jauhkan mereka dari mara dan bahaya. Hidup mereka, kesehatan mereka, kebutuhan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka akan diberkati Tuhan. Kami serahkan buat Rakel, Epra, Noel, Iskia, Sonia, Desonia, Aimaudo, Ise, Okta, bahkan Alio, bahkan Sophia, Selina, Alparo, Arondina, dan Opritian, Jessica, Nikita. Berkati mereka, jauhkan mereka dari virus corona, jauhkan mereka dari hal yang buruk, jauhkan mereka dari mara dan bahaya. Tapi hidup mereka, ujian-ujian yang mereka ikuti, kesehatan mereka khususnya, Tuhan yang terus melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Sanggar Urip Tuhan boleh berkati lantai 1, 2, dan 3. Tuhan akan berkati, dijauhkan orang-orang jahat, dijauhkan mara dan bahaya, dijauhkan sakit dan penyakit, dijauhkan virus corona. Tapi Tuhan, tetangga kanan kiri muka belakang, Tuhan juga lawat mereka, berkati tetangga-tetangga kami, supaya mereka juga terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya jemaat-jemaat yang ikut saat ini berdoa bersama-sama dengan kami. Dan kami doakan mereka yang tidak ikut juga, Tuhan Kau terus mengingatkan mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin mau bersekutu dengan Tuhan. Berkati jemaat GMI Batra Bandung Timur, dari anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, PW, P2M, bahkan Usinda. Tuhan yang terus menjaga, melindungi, bahkan merawat mereka. Apapun beban pergumulan mereka, ketika mereka sudah sampaikan kepada Tuhan hari ini, Tuhan jawab setiap seruan kami, Tuhan dengarkan setiap permohonan kami. Tuhan jamah seluruh kami, khususnya jemaat GMI Batra Bandung Timur. Ketika kami hampir sebulan tidak ketemu satu dengan yang lainnya, kami percaya Bapak, biarlah Engkau sampaikan rasa rindu kami lewat doa-doa kami, lewat komunikasi
kasih kami, Engkau yang boleh beri yang terbaik buat seluruh jemaat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Istirahat mereka juga pada malam hari ini, Tuhan yang boleh melindungi, menyertai, memberkati setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GMI Batra Bandung Timur. Engkau berkati tidur mereka pada malam hari. Besok ketika mereka bangun, mereka tetap bersyukur karena Tuhan yang terus memulihkan kehidupan dan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang menguatkan kita semua, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Kita bersatu dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dihiburkan hari ini melalui doa malam kita bersama melalui live streaming ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini tidak lagi doa jam 9, nanti berdoa sebelum tidur saja. Tetapi besok kita masih doa malam jam 9 seperti biasa. Nanti kami akan hantarkan dengan renungan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang menguatkan, yang menghantarkan setiap doa-doa kita. Jadi jam 9 besok, jadi hanya setiap hari Selasa kita jam 7 untuk live streaming. Itu pelayanan kita, dan minggu depan nanti ada pelayanan lain nanti akan kami sampaikan di hari Minggu. Lalu kemudian untuk pelayanan kita dalam bidang tanggap sosial di masa virus corona ini, diakonia sosial kita menyampaikan kepada seluruh jemaat jika ada kebutuhan di tengah-tengah situasi ini, terkena dampak karena situasi ini sehingga bermasalah dalam kebutuhan hidup, ya kita terkena langsung dampak virus ini yang membuat kita dirumahkan, tidak bekerja lagi atau segala macam, sehingga kita kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup, ada kesulitan di dalam ekonomi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menghubungi, bisa kepada ketua kelas meetingnya masing-masing, atau bisa langsung kepada kami para hamba Tuhan, ya, kepada ketua kelas meeting atau kepada kami para hamba Tuhan. Nanti gereja melalui diakonia sosial kita akan usahakan bagaimana mendukung Bapak Ibu dalam dampak virus corona ini yang berakibat kepada ekonomi kita. Biarlah kita bisa saling mendukung dan menolong satu yang lainnya. Kita nggak tahu ini berakhir, tapi kita percaya pasti akan berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.